Semuanya, pada video kali ini kami bertiga akan membahas 6 materi terkait corporate governance, yaitu yang pertama agency problem, voluntary disclosure, teori upper echelon, komponen intelektual kapital, karakteristik perusahaan emerging market, dan dominasi corporate governance di Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rifka. Perkenalkan, nama saya Rifka Afifah dengan NIM 101252505. Saya akan membahas materi mengenai permasalahan keagenan atau agency problem dan voluntary disclosure. Permasalahan keagenan atau agency problem adalah konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan manajer yang mengelola perusahaan. Penyebab utamanya adalah adanya perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer, serta adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana ketika manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemilik. Contohnya, manajer dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti menggunakan fasilitas perusahaan secara berlebihan atau mengejar bonus pribadi. Meskipun keputusan tersebut tidak memberikan manfaat maksimal bagi pemegang saham. Nah, untuk mengurangi agency problem, perusahaan dapat menerapkan berbagai cara. Salah satunya adalah voluntary disclosure. Voluntary disclosure adalah pengungkapan informasi oleh perusahaan secara sukarela di luar informasi yang diwajibkan oleh peraturan. Contohnya adalah informasi mengenai strategi bisnis perusahaan, target perusahaan di masa depan, program CCR maupun program keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya voluntary disclosure ini, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan membantu investor memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan. Lalu dilanjut dengan Nisa. Yang ketiga adalah teori upper echelon. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan perusahaan dipengaruhi oleh pemimpin puncak. Karakteristik pemimpin mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah usia, pendidikan, dan juga pengalaman. Dan setiap pemimpin memiliki perspektif yang berbeda terhadap masalah bisnis. Perbedaan karakteristik pemimpin dapat menghasilkan strategi perusahaan yang berbeda juga. Kinerja perusahaan dapat mencerminkan kualitas dan karakteristik pemimpinnya. Yang keempat ada intelektual kapital atau IC. Intelektual kapital adalah aset tak berwujud yang dapat menambah nilai bagi perusahaan. Ada 3 IC. Yang pertama, human capital, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan karyawan. Yang kedua, structural capital, yaitu sistem, prosedur, teknologi, dan juga budaya organisasi. Yang ketiga, relationship capital, yaitu hubungan antara perusahaan terhadap pelanggan dan juga pihak eksternal. 3 komponen tersebut dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing. Pengelolaan intelektual kapital yang baik dapat membantu mencapai keberhasilan jangka panjang. Lalu akan dilanjutkan dengan saya. Nama saya Seli Seliawati dengan NIM 101252116. Perusahaan di emerging market menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan peluang bisnis yang besar, tetapi seringkali diiringi dengan resiko seperti ketidakstabilan regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan kualitas tata kelola yang beragam. Lalu, corporate governance di Indonesia masih dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Banyak perusahaan didominasi oleh keluarga atau kelompok usaha tertentu, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan corporate governance yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda.